Pemirsa, pertemuan putra sulung Presiden Jokowi yang juga merupakan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dengan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto Jumat lalu makin memunculkan tanda tanya. Apakah putra Presiden yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebut mendukung pencapresan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo? Sebelumnya, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep juga pernah terlihat memakai kaos bergambar Prabowo. Pertanyaan, apakah putra-putra Presiden mendukung Prabowo semakin relevan? Manakala relawan Jokowi Gibran se-Jawa Tengah Jawa Timur mendukung Prabowo dalam pencapresan 2024. Apakah langkah putra-putra Presiden dan relawan Jokowi Gibran adalah bagian dari sikap politik Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah bergabung politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Mas Arya, Bang Noel, Bang Effendi. Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Baik, Selamat Mas malam, Arya. Oke, Mas Arya, tadi kita sudah dengar kalau Gibran dinasehati, kemudian juga Gibran mengatakan akan tegak lurus sesuai dengan arahan partai. Tapi apakah PDI Perjuangan mengklarifikasi sebetulnya ada apa sih di balik beberapa sikap yang ditunjukkan oleh putra-putra Jokowi, tidak hanya Gibran tapi juga Kaisang belakangan ini yang terlihat seolah mendukung Prabowo? Oh iya, yang terjadi ini kan di wacana publik yang merupakan suatu konten di media, baik itu di media sosial, di media mainstream maupun di media online. Wacana publik ini kan membangun suatu persepsi, ya, jagonya teman-temannya Bang Noel ini kan menggiring opini bahwa kehadiran Pak Prabowo di sana ya, sebagai Menhan yang juga sebagai menterinya Pak Jokowi yang kemarin hadir dan makan di Loji Gandrung, kebetulan hadir adalah tim pemenangan Gibran yang waktu itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Mas Wali Kota untuk menjadi Wali Kota Surakarta. Nah, sebagian dari tim relawan Gibran yang DNA-nya adalah teman-teman Gerindra itu hadir datang ke Loji Gandrung gitu loh. Nah, kelihatan sekali gesturnya Mas Wali pada saat ketemu Pak Prabowo, kalau makannya nyantai. Tapi pada saat ketemu dengan relawan, jelas sekali bagaimana dia tidak masuk untuk duduk bareng, tapi mempersilahkan Pak Prabowo ketemu dengan relawan Gibran, yang juga ada relawan PDI Perjuangan dan relawan Ganjar Pranowo, dan sudah dikatakan kalau Pak Ganjar datang juga akan datang lebih banyak. Jadi saya sangat paham bagaimana satu hubungan relasi kuasanya antara Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi, dan juga pada saat timnya relawan Gibran dari kalangan teman-teman Gerindra itu pengen ketemu Pak Prabowo. Jadi saya melihat bahwa nasihat-nasihat tadi sebenarnya selesai pada saat selesai acara itu juga oleh Mas Wali memberikan pernyataan, dan tadi juga sudah jelas bagaimana pernyataan Mas Wali Kota, Mas Gibran, bahwa dia tetap mendengarkan apa yang terkait dengan perintah atau instruksi Ketua Umum di dalam mendukung dukungan capres kepada Ganjar Pranowo. Mas Arya, katakanlah kita percaya ya pada apa yang disampaikan oleh Gibran bahwa dia akan tegak lurus sesuai dengan perintah Ketua Umum mendukung Ganjar. Kalau begitu saya balik, apakah ini berarti ada upaya dari relawan Jokowi Gibran untuk katakanlah nebeng dalam pertemuan tersebut sehingga diasosiasikan bahwa relawan Gibran Jokowi bersama dengan Gibran itu mendukung Prabowo? Ya pasti dong, tapi kan mereka tidak paham Pak Prabowo ya. Prabowo ini negarawan. Untuk veta kompli semacam itu tidak dalam cara berpikir Pak Prabowo. Pak Prabowo kalau mau ketemu relawan masa 15 orang, itu kan merendahkan Pak Prabowo, dan bukan tipe semacam itu. Saya tahu persis, paham cara berpikir beliau. Nah, penggiringan-penggiringan semacam itu dalam situasi kondisi politik saat ini sangat mungkin terjadi. Maka disitulah nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Pak Sekjen dan Pak Komarudin Watubun
Baik. bagaimana memahami atmosfer saat ini, penyikapan-penyikapannya. Kalau sikap Gibran sebagai kader PDI Perjuangan jelas Oke. dan tegas tadi, tegak lurus terhadap keputusan partai. Tapi Oke. penyikapan dia sebagai wali kota, penyikapan mensikapi kehadiran Pak Prabowo yang juga dekat dengan secara pribadi dengan Gibran dan juga dia adalah menterinya Pak Jokowi adalah suatu yang masih dalam koridor-koridor yang bisa dipahami. Tetapi bagaimana melihat dampak dan eksesnya setelah pertemuan itu, itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen untuk Baik. waspada hal-hal yang terkait dampak atau ekses terhadap peristiwa-peristiwa pertemuan yang kadang di luar ekspektasi Mas Wali sendiri. Ya, Oke. posisi inilah yang kemudian Bisa jadi banyak ada yang memanfaatkan begitu ya? memanfaatkan atau meleverage Ya. berbagai kepentingan politik untuk Baik. menggeser persoalan dari sekedar silaturahmi, mensikapi menghormati Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi dan juga ada kedekatan secara pribadi antara Oke. Pak Prabowo dan Gibran Ya. adalah hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Dan Baik, Mas Arya. nasihat-nasihat itu saya kira masih wajar karena Gibran adalah politisi muda ya, yang Ya. bernavigasi dalam situasi semacam Oke. ini Sekarang saya dan ingin dia tanya adalah pendapat putra dari seorang Bang presiden dari Noel. Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan. Saya kira itu. Terkait apa yang disampaikan Mas Arya tadi, Bang Noel, ibaratnya kan sekarang katakanlah Gibran ini gula ya, tadi seperti yang disampaikan. Jadi gula ini diperebutkan oleh semut-semut. Kemudian tadi Pak Hasto bilang ada yang berdansa-dansa ini. Benarkah ada relawan yang berupaya untuk katakanlah nebeng dengan kedekatannya dengan putra-putra Pak Jokowi sehingga diasosiasikan bahwa relawan yang sedang mendukung Prabowo kalau dekat dengan Gibran itu berarti juga Gibran mendukung Prabowo dan artinya Presiden juga mendukung Prabowo. Apakah Anda membacanya juga seperti itu? Ada upaya dari relawan seperti itu? Enggak, kalau itu bisa saya jawab tidak ya. Karena gini, kebetulan yang hadir itu saya kenal semua tuh. Gitu. Memang kebetulan itu ada beberapa kawan saya yang relawan Jokowi di Solo Raya tuh. Yang Mas yang perempuan, Mbak Wiwin, lantas Dian, semua itu teman-teman saya dan mereka kan setelah saya deklarasi di Surabaya, saya datang ke Solo, saya coba tanya, saya konfirmasi, iya kami mendukung Pak Prabowo, tapi kita tetap harus menghormatin yang namanya sikap Pak Jokowi yang selalu mengajarkan kita tetap harus punya tata krama, kesopanan dan sebagainya. Itu juga disampaikan juga Pak Prabowo bahwa kami harus menghormati sosok Mas Ganjar yang hari ini juga sedang menyalonkan. Tapi sikap demokratik kita hari ini kawan-kawan pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran, saya rasa itu sudah final kemarin ya kan ke media bahwa mereka secara bulat mendukung Pak Prabowo sebagai presiden di 2024 nanti. Walaupun ya sikap Mas Gibran sebagai kader PDIP, dia tetap ikut perintah Bu Mega sebagai ketua umum PDIP. Tapi relawannya memang dibebaskan untuk memilih Pak Prabowo. Seperti itulah kira-kira Mbak Silvi. Oke, baik. Kalau Bang Effendi membacanya seperti apa? Ya. Ini Gibran yang didekati oleh relawan atau sebetulnya kedua-duanya memang pengen mendukung Prabowo? Pertama saya ingin mengatakan bahwa saya selalu ingin melihat partai politik itu kokoh ya, kuat menjelang pemilihan umum dan lebih-lebih kalau masing-masing bisa mengajukan sendiri-sendiri ketika tidak ada presidensial threshold dalam pemilu serentak. Tapi begini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Arya tadi, lepas dari nanti Emmanuel teman kita ini setuju ataupun tidak, yang diharapkan itu adalah persepsi. Jadi sekarang ini sudah bisa muncul persepsi dan saya rasa persepsi yang bagus ya bahwa di sana itu ada pasangan Prabowo Gibran misalnya. Walaupun masih tergantung nanti ya dalam konteks tertentu itu harus melalui pengujian di MK yang memang sudah dimulai oleh beberapa partai. Ya, setidaknya saya baca itu ada PSI bersama Gerindra, maaf kalau saya salah ya, sebagai pribadi-pribadi warga negara. Tapi pasangan Prabowo Gibran ini seperti muncul dari peristiwa-peristiwa yang tadi. Walaupun dengan cepat dicoba diatasi ini Sylvia. Jadi kan dipanggil begitu ya oleh, memang ada FX Rudi Hadiatmo yang keras.
Nah, itu keras seperti itu juga punya akibat lagi. Jadi begitu Anda keras, itu publik makin menduga bahwa itu memang sedang terbentuk pasangan itu gitu. Nah, lebih daripada itu, Oke. ketika muncul wajah Gibran yang menjawab dengan santai syahdu begitu, ditambah kemudian dengan pemanggilannya sesudah itu ada kalimat-kalimatnya, makin lengkap persepsi itu. Baik. Seperti kata Hanta Yuda tadi, bahwa dia misalnya ditekan gitu. Jadi persepsi itu yang sedang diharapkan tumbuh gitu, lepas dari diakui oleh atau tidak oleh Emmanuel, tapi tadi sudah bisa dibaca oleh Arya misalnya. Oke, oke, baik. Usai jeda kita akan bahas benarkah memang sengaja sekarang ada kesengajaan untuk menggiring supaya ada muncul potensi Prabowo dengan Gibran, dan apakah saat ini relawan Jokowi itu terbelah menjadi dua faksi, ada pendukung Prabowo, ada pendukung Ganjar. Apakah salah satu faktor yang melatar belakangi pembelahan sikap tersebut adalah sikap Presiden Jokowi yang bermain di dua kaki? Kami akan lanjut pembahasannya pemirsa usai jeda, tetaplah di Prime Time News. Persembahkan oleh Kembali lagi pemirsa, masih bersama dengan politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua Umum Jokowi Mania, ada Immanuel Ebenezer dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Noel, saya ke Anda dulu. Bang Noel, sebetulnya sekarang pembelahan relawan Jokowi, ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Ganjar, itu dilatar belakangi apakah salah satunya karena sikap Presiden Jokowi yang juga terlihat kadang mendukung Prabowo, kadang mendukung Ganjar? Saya rasa diksi pembelahan itu kurang saya sepakati. Yang saya sepakati mungkin inilah ya, pilihan penggorengan mungkin. Pilihan politik yang harus kita sepakati. Misalnya kayak kawan-kawan kan memang sebagian besar mendukung Pak Prabowo ya relawan Jokowi, memang sebagian kecil mendukung Mas Ganjar. Nah itu pilihan politik, bukan keterbelahan. Kalau dibilang keterbelahan sih tidak, toh substansi perjuangannya juga nggak beda kok. Belum sampai sebelah lah gitu. Belum sampai sebelah. Tidak ada yang terbelah dan tidak ada pembelahan. Memang ini pilihan politik yang sedang dilakukan, misalnya kayak saya dan kawan-kawan saya. Kemudian kayak saya ya dengan kawan-kawan saya, misalnya kayak Adian Apitupulu. Ya pilihan-pilihan politik itu hal yang biasa. Tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada yang merasa terbelah sih. Orang ketemu gagasannya bagaimana pemilu. Yang penting pemilu terjadi, tidak ada yang namanya penundaan pemilu. Kedua, kita menolak soal gagasan 3 periode dan itu terjadi sama dengan PDIP dan relawan Jokowi. Saya menolak perpanjangan, PDIP juga. Artinya soal prinsip atau substansi perjuangannya tidak lari dari itu, Mbak Silvi. Okay. Karena kita nggak mau kesan pembelahan ini jadi hal yang negatif ketika ditangkap publik. Toh substansinya sama kayak PDIP menolak gagasan 3 periode, kita juga. Lantas kita menolak namanya perpanjangan masa jabatan presiden, sama PDIP juga. Kemudian soal penundaan pemilu juga PDI sikapnya tegas, kita juga sama. Nah kemudian pilihannya ketika ada Mas Ganjar dan Pak Prabowo dan Mas Anies, itu kan persoalan teknis bukan substansi gitu loh. Karena yang paling penting substansi demokrasinya ke depan, pemilu itu ada. Dan ada para kandidat-kandidat, tinggal bagaimana menawarkan gagasan ke publiknya. Misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo, kemudian Mas Anies. Ketika semua mendagangkan gagasannya, itu yang kita inginkan. Ya udah bicara tentang gagasan ke depan kan itu yang lebih indah. Anda membantah ada pembelahan yang ada, ini adalah aspirasi dari masing-masing relawan ya. Tapi begini, Mas Arya, saya ingin tanya ke PDI Perjuangan, karena bagaimanapun relawan ini kan masih menggunakan nama relawan Jokowi. Tidakkah manuver relawan Prabowo kah, relawan Ganjar kah yang masih menggunakan nama Jokowi di situ malah bisa membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan? Kan bahasanya relawan Jokowi mendukung Prabowo Subianto, padahal Jokowinya dari PDI Perjuangan. Bagaimana tuh Mas Arya? Ya namanya saat ini adalah ibarat musim hujan di mana tanaman padi ini siap bercocok tanam petaninya ya. Saya kira manuver-manuver pembelahan terhadap Joko Widodo selaku presiden dan kader PDI Perjuangan dengan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan itu jelas-jelas ada. Tadi Mas Bung Effendi Ghazali ngomong bahwa ini sangat berbahaya dan sangat merendahkan
Pak Jokowi dan Mas Wali Kota Gibran bahwa Pak Prabowo, Pak PSI sekarang judicial review soal calon wakil presiden dari aspek umur. Terus kemudian di framing seolah-olah ada manuver Pak Jokowi dan Gibran menggunakan PSI dan Bupati Gubernur Gerindra ke MK untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ini satu framing, mohon maaf Mas Effendi, framing seolah-olah Saya tadi ditanyakan persepsi publik tentang itu begitu ya. Jadi Ya, bukan persepsi publik tentang persepsi itu publik ya. akan ke situ Dan saya tidak mengatakan ada merendahkan siapapun tadi loh. Hati-hati Nggak, ya, saya. gampang itu. Nanti di rekamannya bisa terlihat. Yang saya katakan adalah persis seperti yang pernah tadi dinyatakan sebelumnya oleh Hanta Yuda juga. Persepsi itu bisa hidup di publik dan bisa dihidupkan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, tugas dari teman-teman PDI Perjuangan adalah seperti malam ini menyatakan bahwa itu tidak benar dan sudah bisa tadi diselesaikan melalui pertemuan tadi gitu. Apakah publik bisa percaya dengan hasil pertemuan itu? Nah, itu tugas selanjutnya begitu. Karena sebagian mengatakan oh dia terpaksa di dalam pertemuan itu misalnya, atau publik bisa mengatakan begini, ini kan sudah berlanjut 2 kali, ada adindanya yang menggunakan baju Prabowo, kemudian sekarang ada pertemuan ini, jadi tidak serta-merta. Nah, maksud saya tadi tidak bermaksud mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, justru persepsi publik demikian. Nah, malah pertanyaan Sylvia kan, apakah publik melihat Pak Jokowinya bermain di 2 kaki? Saya belum sampai ke sana, tapi saya menyatakan mudah-mudahan pertemuan tadi itu misalnya bisa menyelesaikan persoalan pikiran publik bahwa memang akan ada Prabowo Gibran misalnya. Begitu Mas Arya. Baik, Mas Arya boleh ditanggapi pernyataan dari Bang Effendi, tapi kita harus jeda ya. Masih ada 1 segmen lagi, nanti Mas Arya silakan menanggapi. Sesaat lagi pemirsa. Baik, Mas Arya, tadi pertanyaan saya sebetulnya tidakkah manuver relawan Jokowi yang mendukung Prabowo, tapi kan masih ada ember-ember nama Jokowi di situ, itu malah bisa membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan? Terserah lah, itu mengatasnamakan relawan Jokowi atau relawan-relawan yang kadang rela dan kadang melawan, itu namanya relawan. Saya tegak di urusan partai saja bahwa saya percaya betul tidak mungkin Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan Gibran, Mas Wali Kota Surakarta, bermanuver untuk melawan instruksi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan berkaitan pencalonan calon Presiden 2024, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Ya. Pensikapan terhadap Pak Prabowo, mensikapi lain dengan sikapnya tetap seperti yang dikatakan oleh Gibran sesuai pertemuan tadi. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai dengan arahan atau keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, yang itu adalah keputusan juga sikap Pak Joko Widodo. Bahwa ada manuver-manuver Bang Noel ini, ya, adik saya yang pinter akrobatik politik ini, nah itu sah-sah saja, monggo-monggo saja, dan saya yakin manuver apapun tidak akan bisa memisahkan antara Pak Joko Widodo dengan Ibu Mega, apalagi seorang Gibran yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira itu. Baik, sisa 2 menit kita bagi 2 ya. Bang Noel dulu. Bang Noel, kalau Mas Arya menganggap itu sebagai manuver relawan, pertanyaan saya, apakah manuver relawan Jokowi mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo itu atas seizin empunya nggak? Empunya kan berarti Presiden Jokowi. Iya, yang jelas gini, sikap Presiden itu sangat demokratik sekali ya. Dia sadar sekali bahwa relawan-relawannya itu punya latar belakang aktivis politik. Nggak mungkin sikap politiknya itu dibatasi. Nah, alhamdulillah juga kemarin ketika di Loji, beberapa relawan Jokowi dan Mas Gibran itu secara terbuka menyampaikan dukungannya ke Pak Prabowo. Dan kami meyakinkan bahwa sikap di Loji itu di Solo itu meyakinkan bahwa 90% pendukung Jokowi sudah bermigrasi mendukung Pak Prabowo. Dan ini luar biasa lah. Tinggal kita menunggu nanti 2024 nanti, semoga aja demokrasi kita lebih berkualitas ya, tidak lagi berbasis kebencian. Karena kita tidak mau kebencian dan sebagainya itu mendominasi di
Pilpres nanti kita mau saling memuji lah. Kayak saya sangat suka sekali dengan Mas Ganjar, saya hormat sekali dengan Mas Anies yang punya gagasan perubahan. Tapi saya sebagai pendukung Pak Prabowo, pilihan politik saya 2024 dan Jokowi manianya jelas bahwa kita bulat mendukung Pak Prabowo untuk maju sebagai presiden di 2024 nanti. Salam demokrasi 2024 Prabowo presiden. Bang Effendi, terakhir nih, langkah putra-putra presiden dan relawan Jokowi Gibran itu menurut Anda itu bagian dari sikap politik Presiden Jokowi kah? Ya, kembali ke pertanyaan itu, saya belum melihat itu sebagai sebuah sikap Bapak Presiden Jokowi yang nyata-nyata dua kaki. Lain mungkin dengan persepsi publik. Tapi apakah Bapak Presiden Jokowi memberi kebebasan kepada kedua anaknya, itu juga kita belum tahu. Tapi yang pasti yang ada pada saat ini adalah relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo. Itu barangkali ya, harus ada kata-kata itu tuh. Supaya komplit begitu. Nah, maksud saya barangkali kelompok inilah yang mungkin saja dalam pikirannya kalau semuanya mulus nanti bisa menggagas Prabowo, Gibran misalnya. Itu kan ada dalam bayangan mereka misalnya. Tapi yang mau saya katakan, usaha dari teman-teman PDIP ini sudah sangat baik juga gitu. Mengingatkan kepada politisi muda dan sekaligus sampai nanti pesannya kepada Bapak Joko Widodo. Kurang lebih begitu. Baik, masih seru sebetulnya diskusinya, tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik, Bang Noel, Ketua Umum Jokowi Mania, dan juga Mas Arya Bima, politikus senior PDI Perjuangan. Terima kasih.